Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang muliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi dalam majelis tahsin yang mana hari ini kita tetap membahas, mungkin dari Ustaz sendiri kita akan melakukan murojaah bab-bab yang sebelumnya, yang mana minggu lalu kita membahas lam ta'rif. Ya. Hari ini kita juga lanjutkan murojaah dan teori, dan juga kita talaki di surat Al-Buruj. Ini cuman beberapa bapak-bapak yang nanti mungkin ingin live duluan, nanti akan saya dulukan ini untuk talaki duluan gitu. Baik, saya rasa itu saja mukadimahnya dari saya. Saya persilakan Ustadz Abu Omar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Ikhwani fillah, jazanillahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah berfirman di dalam kitabnya yang agung, yakni adalah orang-orang yang diberikan Alkitab kepadanya. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran, yakni mereka membacanya dengan tilawah yang hak. Yatslunahu, tilawah yang hak, dan itu diikat oleh Allah kepada keimanan kepada kitab Al-Quran yang mulia ini. Ulaika yu'minuna bih. Dan barang siapa yang kufur terhadap peraturan daripada ilmu tajwid ini, atau pembacaan Quran dengan tartil, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala aidan, dan Allah juga berkata di dalam kitab yang mulia ini bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Yang maknanya adalah sungguh benar-benar, kalau sudah dikatakan walaqad itu berarti 3 kali ada kalimat taukid yang menandakan sungguh benar-benar akan dimudahkan membaca Quran ini untuk sebagai bahan pembacaan atau zikir, maka apakah di dalamnya orang-orang mengambil pelajaran? Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bil ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang membahas mengenai keutamaan daripada membaca Quran ini adalah barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka Allah akan memberikan satu pahala, dan satu pahala tersebut dikalikan menjadi 10 yang semisalnya. Nah, dikalikan 10, dan saya tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf, ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih yang lagi masyhur di kalangan kaum muslimin, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran
dan yang mengajarkannya. Baik, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang kita muliakan ini. Terbangun kita dari tidur kita, kemudian kita mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Setelah bangun tidur kita, kemudian kita beranjak ke masjid atau menegakkan sholat subuh, ya. Dan kemudian kita bersusah payah untuk memburui diri kita menuju majelis ilmu, walaupun majelis ini di dalam daring, ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Semoga kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, bahagia rasanya bersama-sama bertemu walaupun kita dari jarak yang cukup jauh, namun Allah mempersatukan kita di dalam satu hati, yakni satu majelis. Ya, kita bermajelis di sini bersama, menyambung kembali materi-materi yang telah kita jalani. Ya, kemudian kita bersama-sama di sini untuk ridho, saling ridho meridhoi, untuk dikoreksi bacaannya, yakni dibenarkan bacaan Qur'annya, demi untuk semata-mata hanya berharap ridho Allahi Azza wa Jal. Naam, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada murojaah kali ini kita akan membahas huruf gharibah, ya. Kalau dikatakan huruf-huruf gharibah berarti disandarkan kepada jamaknya huruf-huruf. Tapi kalau dikatakan huruf atau ayat gharib, maka satu ayat. Nah, gharibah berarti banyak ayat-ayat, kalau gharib satu. Baik. Sebelumnya mungkin kita akan menjelaskan kembali, ya, kebetulan di sini ada Pak Rizky Hafizahullah Ta'ala yang baru saja bergabung dengan kita di sini untuk mengikuti materi-materi, maka insya Allah Ana akan menjelaskan gambaran atau mind mapping daripada kajian kita, daripada materi yang akan kita jalani. Dan ini mudah-mudahan sebagai bahan murojaah juga bagi peserta sekalian. Dan Ana akan menjelaskannya secara singkat agar kita dapat menghemat waktu kita, yang mana mungkin bapak-bapak sekalian akan menghadapi aktivitas di pagi hari. Nah, seperti biasanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan aktivitas tersebut dan memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah, mungkin bisa dibantu bagi peserta yang senior ini mengenai mind mapping daripada kajian kita, ya. Ya, ada yang masih ingat terbagi atas berapa materi yang akan kita bahas, ikhwan? 5. Naam, baik, barakallahu fiik. Yang pertama, afwan. Pertama, nama kitab kita adalah Al-Khamsah, yang sesuai dengan pembagian daripada 5 bab tersebut, ya. Khamsah. Yang pertama, Makhorijul huruf. na'am, baik. Kita akan bagi menjadi
5 bagian. Barakallahu fiik Bapak Sultani. Pertama adalah makharijul huruf. Kemudian yang kedua Sifatul huruf. Fatul huruf. sifatul huruf. Ya, sifatul huruf. Kemudian Istilah tajwid. istilah tajwid, naam, atau kita sebut dengan mustalah. Mustalah. Tajwid. Di sini kita akan membahas istilah-istilah tajwid yang begitu banyak, ya, yang mana mat saja sampai 15 istilah, ya, yang disingkat dengan talbis, talbis jawalaf, nah, atau talbisi jawalaf, ya. Singkatan-singkatan itu adalah berupa matan, ya, yang diperlukan untuk menghafal, untuk mengikat, ya, istilah-istilah keseluruhannya. Kemudian yang keempat adalah lughatul Arabiyah, Masya Allah, bahasa Arab, ya. Lughah al-Arabiyah. Dan yang terakhir adalah tarikhul Quran. Tarikh Al-Quran. Nah, Anda tidak memperinci terlalu dalam, namun kita sekarang berada pada bab yang ketiga ini, ikhwah, ya, yang mana di dalam inilah nanti ada al-gharib atau gharibah, al-gharibah yang merupakan ayat-ayat yang berdiri tidak sesuai dengan kaidah tajwid, karena ayat ini sendiri memang disebut dengan ayat yang asing, ya, kalau dalam bahasa kitanya aneh, ya, gharib. Jadi kalau kita dikatakan gharib adalah orang-orang yang menganggap sesuatu itu di luar kebiasaan, ya, gharib, aneh, seperti itu. Jadi ini lafaz ini sering dikatakan oleh orang Arab, ya, dalam berbagai hal, ya, untuk berbagai objek, ya, apakah gharib dalam penampilan, gitu, gharib dalam beragama, dalam istilah hadis juga sering dipakai ini. Hadza rawi gharib, ini perawinya nih gharib nih, atau hadza haditsul gharib, ya, ini hadisnya gharib, seperti itu. Baik. Adapun makharijul huruf, kita membahas mengenai tempat-tempat keluar huruf yang 5, ya. Bapak-bapak sekalian, ini menjadi pondasi awal, ya, modal awal seseorang untuk berangkat mempelajari ilmu tajwid. Dia tentu harus menguasai makharijul huruf terlebih dahulu, ya. Kemudian ada sifatul huruf, yakni sifat-sifat daripada setiap huruf, ya. Karena makhraj bisa saja sama, namun sifat tentu berbeda. Perbedaan tersebut tergantung setiap huruf. Ada huruf yang memiliki sifat tertahan, ada yang mengalir, ada huruf yang keras, ada yang lembut, nah, gitu kan. Ada yang lengket, ya, ada yang terlepas saja, ya, tidak lengket. Nah, ada huruf-huruf yang diusahakan, sifat-sifat huruf yang diusahakan, wajib dia mengusahakannya jika ingin memberikan hak setiap huruf secara sempurna, ya, itulah disebut dengan sifat-sifat lazimah, ya, afwan, sifat-sifat aridhah. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan peserta yang baru bergabung dapat kebagian juga materinya ini, apakah di kelas yang baru ataupun kita dapat mengulangi kembali, ya, sekalian mungkin kita akan membuat murojaah akbar, ya, agar dapat mengetahui apa isi daripada bab tersebut. Baik, dan insya Allah Ta'ala pada awal Syawal nanti, ya, pada saat bapak-bapak sekalian telah selesai menghadapi urusan masing-masing keluarganya, gitu kan, ada yang mungkin mengambil cuti liburan,
Nah, insya Allah pada saat kembali semua untuk fokus menyambung kembali, insya Allah Taala kita akan langsung masuk kepada bab bahasa Arab, dan ini termasuk bab yang penting ya, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan di dalam bahasa Arab, dan barang siapa yang mempelajari bahasa Arab maka dia akan mempelajari setengah daripada agamanya. Ini adalah statement daripada Umar bin Khattab ya. Nisfuddin, setengah daripada agama adalah bahasa Arab, dari bahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu kita akan tutup nanti jika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian menutup tahsin kita ini adalah dengan mempelajari tarikh Al-Qur'an. Ya, bagaimana yang sebelum Al-Qur'an itu apa terjadi ya, pada kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Kenapa kita tidak wajib mempelajari Taurat, Zabur, Injil ya. Baru apa saja yang mendorong ahlul kitab mengubah cara pikirnya dari kitab Injil misalnya kepada Al-Quran. Kita akan membahas beberapa kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran. Ya. Kemudian pada saat tanzil, ya, pada saat tatanazzal, yakni turunnya Al-Quran. Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, kita harus mengetahui bagaimana metode Nabi SAW di dalam menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya, ya, kepada para sahabat. Ya, tentunya Quran ini bukan untuk para sahabat saja, namun untuk kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian kita akan membahas juga bagaimana setelah Al-Quran. Ya, setelah ditutupnya Quran, ya, dengan wahyu terakhir, yang salah satu wahyu terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, setelah itu apa jadinya? Ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, kemudian di zaman Umar Al-Khattab bin Al-Khattab, kemudian di zaman Utsman, yang nanti pembakuan Quran itu terjadi pada zaman Utsman ibn Affan, ya. Yang indeks yang paling sempurna adalah terjadi di situ, dan seluruh kaum muslimin wajib mengikuti apa yang diindekskan oleh Utsman bin Affan, karena Rasulullah SAW memberikan hak tersebut kepada khulafaur rasyidin. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin rasyidin. Ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah khulafail mahdiyyin rasyidin, yakni khulafah sunnah para khalifah yang 4. Nah, di sini akan kita bahas dari Quran hingga nanti sampai kepada Syekh Usman Toha yang kita kenal dengan mushaf khot, ya, khot Usman Toha. Nanti kita akan bahas apa bedanya rosem, apa bedanya khot, gitu kan? Apa bedanya kiroah. Nah, di sini juga akan dibahas nanti apa bedanya kiroah, apa bedanya jalur riwayat periwayatan Quran. Baik, ikhwah, kita bahas mengenai al-gharibah, dan pembahasan al-gharibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai praktikal dalam membaca. Ya, mungkin Anda bisa minta bantuan Pak Ketua untuk Sudah, Ustaz. Sudah. Oh, na'am. Baik. Barakallahu fiik. Untuk menampilkan ayat-ayat gharib, ya, di dalam screen kita. Mau dari Ana atau dari Pak Ketua? Baik. Silakan, Ustaz. Baik. Mudah ya, Afwan. Baik. Ayat gharib yang pertama adalah terjadi pertama kali pada surat Hud, ya. Surat Hud itu surat ke-11, ya, Bapak-bapak sekalian, yang mana telah dibengkokkan alif menjadi e, yang mana sebelumnya suaranya adalah bentuk makhrajnya dan sifatnya adalah keras dan tegak lurus, ya. Dia a, ya, kemudian dia berada pada ro menjadi ro, tapi dibengkokkan atau dilencengkan kepada e, yang mana sebelumnya ini tidak boleh dilakukan pada huruf-huruf yang lain. Namun pada ayat ini kita akan
mencoba mempraktikannya, karena ini adalah bentuk ittiba, bukan sulit untuk dikaji sebabnya, ya. Karena sebagian ada yang coba mengkaji-kaji, karena majreha, ya, bacaannya adalah asal muasal majroha, bisa juga dibaca majriha, namun dibilang majreha karena kapal tersebut, karena artinya ini pada saat itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melepaskan kapal yang telah dibuatnya pada saat Allah memberikan azab pada kaumnya, ya. Kemudian berlayarlah kapal tersebut mengikuti kepada ombak-ombak. Jadi kalau majroha maksudnya adalah ombak yang tinggi, majreha ombak yang rendah. Majreha itu mengikuti saja mana tinggi mana rendah. Dan ini pendapat yang tidak begitu kuat, ya, karena kita perlu di dalam mentafsirkan Quran ini tentu yang pertama dengan Quran, ya, ada nas yang sah. Baik, sudah dilihat? Oh, afwan, belum ada di screen, ya. Lihat di sini pada ayat ke 41. 41. Nah, ayat ke 41 kita akan coba memberikan kesempatan pada para peserta untuk mempraktikannya. Ya. Bisa dilihat screen ini. Sepertinya kurang begitu jelas, ya, kalau dibagi dua gini, Pak. Bisa nampak? Apa di saya aja, Ustaz? Dari Pak Ketua, ya? Ya, boleh. Baik. Dari Pak Ketua, boleh. Baik, barakallahu fiik. Nah, ikhwah, lihat di sini pembacaannya adalah wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, ya. Untuk ayat yang lainnya ini sama hukumnya, yang dibedakan, yang dihurufkan hanya satu kalimat, ya, satu huruf, ya, ini pada ro, ya. Yang mana ro ini sebenarnya harokatnya adalah fathah. Baik, Anda talkinkan, insyaallah intahaitum ya jemaah, mohon dibuka untuk mic-nya atau di unmute agar kami bisa mendengar. Ya, mohon diulangi pembacaannya setelah kami membacakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم. Baik. Waqala rkabu, pada saat Allah berkata, ya, berkendaralah kalian dengan mengucapkan bismillah. Kemudian di sini majreha, pada saat dia berlayar, wa mursaha, dan berlabuhnya. Ini gharib. Biasanya kita sebut majroha dalam bahasa Arab. Diberikan kesempatan untuk digilirkan, ya. Mungkin dua orang pertama untuk di ayat ini, atau 3 orang boleh.
3 orang untuk Yang hadir duluan tadi Pak Opung, coba Opung. Thaib. Buat opungnya ada aja alasannya. Awak pertama katanya, nanti terakhir pula alasannya. Ya kan kepala sekolah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah selanjutnya Pak Arman. Hadir. Ya. Masya Allah. Hayyakallah. Barakallahu fiik. Barakallah Ustaz. Saya coba Ustaz. Naam, Pak Arman. Tafadhol. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Pak Rizky. Baik. Siap. Naam. Hayyakallah. Barakallahu fiik. Pak Rizky. Bismillah. Wa qala irkabu fiha bismillahim majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Baik, barakallahu fiik. Fokus kita masih pada ayat yang warib ya, bukan kepada yang lain. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, mau tanya, kalau Nah, ini kan di Quran Madinah ya. Kalau di Nah. Qurannya Depak itu gimana penampakan majreha ini? nah, seingat Ana di Quran selain daripada Madinah ini biasanya menuliskan perkataan di bawah di sini jenis hurufnya. Nah, di sini imalah biasanya dituliskan imalah di bawah ro. Imalah seperti itu. Sedangkan harokat ro itu sendiri tetapkan fathah seperti itu. Ini setahu kami ya. Mungkin boleh dicek ya, karena selain daripada Madinah biasanya seperti itu. Kalau Nah. dibacanya bukan majreha, gimana? Dibaca Ustaz? majroha mungkin karena belum Majroha. tahu kaidah sebelumnya gitu kan. Majroha nggak apa-apa. Itu tidak mengurangi makna, namun tetap masuk ke dalam lahan jali. Karena nampak sekali perbedaannya antara majreha dengan majroha. Artinya juga berbeda ya Ustaz? Arti tidak berbeda insya Allah ta'ala. Karena asal muasal katanya memang majroha. Tapi di sini seperti yang tadi kita sebutkan, ada yang menafsirkan di sini kan majreha maksudnya adalah berlayar. Ya, berlayar kalau disebutkan majroha biasanya mengikuti ombak yang ada kan, mengikuti bagaimana pasang laut. Tapi dibilang majreha itu antara fathah dengan kasroh, tengah-tengahnya adalah e. Karena orang Arab nggak punya e kan gitu ya. Jadi berlayarnya itu tidak terlalu termakan ombak, tidak terlalu tenang pula gitu kan. Nah, majreha itu sebagian tafsir yang tidak kuat kedudukannya. Ya, tapi perlu untuk sebagai informasi. Baik. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, selanjutnya adalah pada surat Yusuf ya, di ayat ke-11. Ya. Surat Yusuf ini pas setelah surat Hud urutannya. Kalau tadi Hud surat ke-11, maka Yusuf surat ke-12. Nah, di sini gharib ini dinamakan dengan ismam. Ya, ismam yang mana pembacaan daripada gharib ismam daripada ayat ini ya, ini bisa dengan ismam, yakni dengan gharib, bisa dengan raum atau raum.
Yaitu Raum. orang Arab biasanya berkata raum. Ya. Bagaimana dengan ismam terlebih dahulu? Ya. Dengan ismam terlebih dahulu mohon disimak. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya. Jadi memberikan isyarat terhadap nun ya yang sebelumnya ada dhammah. Nah, jadi biasanya kalau di tasdid, nah ini secara teknisnya, kaifiat, maksudnya kenapa bisa terjadi diberikan isyarat dhammah, karena tasdid di sini maksudnya adalah sebelumnya nunnya dhammah, baru setelahnya fathah. Yang mana biasanya kalau dibuat tasdid berarti maknanya nun sebelumnya itu adalah sukun. Ya. Nun sebelum sukun, seperti lihat di bawah ini. Wa inna lahu. Inna di sini ada dua nun. Nun yang satu sukun dan yang satunya lagi adalah fathah. Namun di sini gharib ya, nun yang satunya adalah dhammah dan satu fathah. Maka harus diberikan isyarat. La ta'manna la ta'manna, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Anak ulangi sekali lagi. La ta'manna, ya. Ya, ta'manna, ya. Itu cara pertama. Cara kedua, ya, yang mazhab yang lain bukan daripada mazhab kami, ya, memberikan dengung itu sendiri dulu baru dimonyongkan. Nah, ambil contoh, la ta'manna. Lihat, bisa lihat perbedaannya, ikhwah? La ta'manna. Naam. Kalau kita, mazhab kita adalah sesuai dengan apa yang kami terima daripada Syekh. La ta'manna, langsung. La ta'manna. Naam. Baik. Mohon dibuka mic-nya atau di-unmute Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca secara talqin. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Baik. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Baik. Kita bagi jadi dua ya. Pertama sampai kepada Yusuf, kemudian wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk 3 orang lagi, ya, yakni yang belum membaca pada potongan yang pertama. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Baik, bagus. Dia tidak boleh ada terdengar wawnya, karena waw di sini hanya isyarat. Jangan sampai terdengar ada tak maun. Ya, tapi dia tetap, kalau kita sebagai makmum, kita nggak akan terasa adanya perubahan bibir tersebut. La ta'manna, la ta'manna, manna. Ya, seperti kita sebut manna saja. Beda. Baik. Maksudnya Ustaz, setelah baca tasdid itu mulut dimonyongkan istilahnya gitu ya. Naam. Tasdidnya. Kalau mazhab kita membaca la ta'manna itu mentasdidkan dalam keadaan monyong. La ta'manna, manna, manna.
Sedangkan mazhab yang lain hanya memberi isyarat sedikit saja. Contohnya, la ta'manna. Lihat, ada perbedaan ya. Manna. Nah, ini salah satu mazhab yang diambil oleh Syekh Ahmad Nufais. Ya. Beliau membacakan seperti itu. Seperti yang demikian itu. La ta'manna. Sedikit saja dia. Nah, sedangkan kita membaca tasydid nun dengan gunnah musyaddadah dalam keadaan monyong. Dalam keadaan monyong. Manna. Manna. Seperti itu. Baik. Boleh diulang Pak Agus? Baik. Tanpa mengubah suara ya. Ya Ustaz. Nah. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Naam, Masya Allah. La ta'manna, ulangi. La ta'manna ala Yusuf. 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 Langsung dia atau Yusuf. harokat. Yusuf. Yusuf. Nah, Pada Ustaz. wa Wa inna lahu lanasihun. barakallahu fiik. Masyaallah, masyaallah. Jadi kalau jumpa ayat ini nanti pada khatam selanjutnya seperti itu Pak Agus. Insyaallah. Insyaallah Ustaz, insyaallah Ustaz. Mas Agung, silakan. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mumtaz, barakallahu fiik. Masyaallah. Pak Sultoni. Masyaallah. Hayya bina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون. Mumtaz, barakallahu fiik. Masyaallah. Baik. Ya, itu adalah pembacaan secara ismam, ya, secara ismam. Adapun jika kita tidak ingin menggharibkan bacaan ini, maka membacanya secara raum. Raum itu membacanya secara cepat, ya. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nah, ini ada qiraat yang seperti itu. Jangan pula nanti disalahkan orang membaca seperti itu karena memang ada qiraat yang seperti itu. Ana sendiri lupa qiraat dari jalur mana, ya. Namun ada ya, terbagi menjadi dua. Itu bacaan secara raum. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Kayak baca kayak baca qalqalah, seperti kita membaca qalqalah. Ya, cepat dia. Bukan ta'manuna, bukan, tapi ta'manuna ala Yusuf, seperti itu, tercepat. Makanya kalau misalnya ada orang baca alhamdulillah, ini raum, ya, ini tidak boleh membaca secepat itu karena itu ada kaidah khusus, ya. Wayar ta'wayal ab, itu termasuk raum. Percepatan itu ada kaidah-kaidah khusus yang mana tidak semua huruf boleh diraumkan. Naam. Baik, barakallahu fikum jami'an. Adapun nanti huruf gharib setelahnya itu adalah pada Al-Hujurat, ya. Ya, ayat ke-41 kalau tidak salah. Afwan, Hujurat ayat 11 juga, ya. Itu yakni tashil namanya, dan nanti ada beberapa sakta yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan mendatang. Sampai mana bacaan kita, ikhwah? Buruj. Al-Buruj bagian. Nah, Masya Allah. Siapa yang
bersedia membaca ini terlebih dahulu, mungkin ada kepentingan mendesak. Arman. Pak Arman. Ini ada Belum dua tentu nih, nih, belum tentu, belum ada syahadah dari ahlinya. Kita persilahkan, Pak. Ya, Kalau nggak salah yang Pak Rizky juga mau duluan juga nih. Kita persilahkan nih dua-duanya nih, Pak Rizky dan Pak Arman. Iya. Siapa duluan nih, Pak Rizky apa Pak Arman? Ada. Silahkan, Pak. Silahkan. Ya, Silakan. Siapa duluan, Pak? Arman, baik. dimulai dari yang lebih tua Dibagi dulu. Ya, udah Pak Rizky duluan ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini setengah ayat ya Ustadz ya. Setengah Apa? ayat. Di setengah surat apa? Afwan maksud Anda setengah daripada surat ini. Jadi gimana nih? Coba lihat dulu nih. Boleh di Pak Rizky boleh 20, kecilkan sedikit. 22 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 baris ya. Kalau 6 baris jatuhnya di ayat 10. Ya. Pertama ayat 10. Adzabul khaliq. Pak Rizky 1 sampai 10, Pak Arman 11 sampai 22. Barakallahu fiik. Tafadhol Pak Rizky. Bismillah. Mudah-mudahan Bentar, Allah Pak Rizky, memudahkan. saya kecilkan dikit. Ya. Ya. Silakan Pak Rizky. Pak Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Baik. Di akhir dari surat Al-Buruj ini semuanya itu dilqalqalah, ya, terutama pada apa namanya ayat-ayat yang potongan yang milik Pak Rizky ini. Buruj, ada j-nya ya. Baik. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, Wal yaumil mau'ud. nah. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Udah, jangan ragu-ragu untuk mengkolkolahkannya. Ukhdud. Baik. An-nari dzatil waqud. Waqud. Ishum alaiha qu'ud. Naam, itu dia. Ahsan, Mumtaz. Wahum ala ma yaf'alu nabil mu'minina syuhud. Ahsan. Baik. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Baik, Pak Rizky, ada di sini huruf yang diikhfakan ya. An itu di Mushaf Madinah dia tidak ada harokatnya. Betul? Di Mushaf Madinah tidak ada harokatnya, berarti nun yang tidak ada harokatnya ini biasanya akan menjadi ikhfa atau idgham. Nah, di sini menjadi idgham ya. Jadi bacanya ayyuk. Ayyuk minu. Baik. Diulang, Ustaz. Nah, betul. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. wal ard. Mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Nah, Wallahu ala kulli syai'in syahid. nah, di sini ada lagi ikhfa. Jadi selain tadi nun yang tidak memiliki harokat, di sini ada tanwin ya. Di dalam hal ini hamzah memiliki kasrotain tanwin ya, yang bengkok, dia tidak sejajar.
Nah, itu juga ada tanda-tanda dia akan diikhfakan atau diidghamkan kepada huruf setelahnya. Jadi kulli syai'in syahid, seperti itu. Baik, didengungkan di situ. Oh. Nah, wallah Ya. Diulang apa kok? dari Wallahu ala kulli syai'in syahid. ahsan. Baik, barakallahu fiik. Innalladzina fattanu Innalladzina fattanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yaktubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hari. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah, Pak Rizki. Ahsan. Bacaannya nanti kita akan mengenal ya, Pak Rizki, huruf-huruf yang memiliki sifat tawasud. Ya, salah satunya seperti ain, ya, ada ain, ada lam, ada ro, ada mim. Dan ini cara pembacaannya sedikit lebih memerlukan usaha ya, dan banyak praktik. Contohnya idhum 'alaiha ya, wallahu ala ini huruf-huruf tawasud. Tapi la ba'sa, insyaallah ini akan sembari jalan akan dilatih. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk mengenal anak, untuk dapat anak menjabarkan kepada Bapak apa saja sifat-sifat huruf Arabiyah itu. Baik. Adapun sebagian besar daripada makhraj sudah ahsan ya, alhamdulillah. Dan kestabilan di dalam panjang pendek ini, masya Allah, menjadi yang paling utama dan Bapak unggul di sini. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqomah terus, Pak Rizki. Ya, amin, amin. Afwan, saya matikan kamera sambil nyimak dari HP, mau antar anak soalnya. Naam, Pak Rizki. Baik, tafadhol. Tafadhol Pak Rizki. Pak Rizki. Silakan, Pak. Pak Arman. Ya, salah. Naam, hayyakallah. Barakallahu fiik. Baik, iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mumtaz. Dzalikal fawzul kabir. Ahsan. Baik, lanjut Pak. Inna batsha rabbika lasyadid. Baik, tahan. Sini inna pendek ya. Inna batosya. Batosya, jangan sampai batosya. Karena di sini batosya ya. Batosya. Ya. Inna batsha batosya. Inna batsha rabbika, masih mantul ya Ustaz? Nah, tidak perlu dipantulkan. Ya. Seperti baca hidung. Batosya. To. Seperti biasa. Batosya. Ah, itu dia. Batosya. Naam, itu dia. Ahsan. Batosya. Inna batsha rabbika lasyadid. Baik. Nah, itu dia. Jadi setiap bayangkan jika kita tidak kita memukul rata seluruh kol-kolah menjadi kubro, pasti susah. Ana saja agak sulit kalau misal dibuat kubro di sini. Inna batsha rabb. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan huruf-huruf di tengah ayat itu menjadi kol-kolah yang sugro. Jadi inna batosya. Inna batsha. Naam. Batosya rabbika lasyadid. Baik, lanjut. Naam, lanjut. Innahu huwa yubdi. Nah, ini juga masuk huwa yubdi.
Innahu huwa yubdi'u. Huwa yubdi'u. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Baik. Wa huwal ghafurul wadud. Naam. Dzul arsyil majid. Baik, rohnya mohon untuk ditebalkan. Dzul arsyil. Arsyil. Dzul arsyil majid. Baik. Saya ulang lagi, Ustaz. Naam. Dzul arsyil majid. Ahsan. Fa'alul lima yurid. Baik. Hal ataka hadithul janud. Junud. Sorry. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud. Pokoknya pendek. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Ahsan. Balil ladzina kafaru balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, takdzib sudah bagus. Ya. Tapi kaf harus ada keluar angin. Naam, itu dia. Takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Mumtaz, barakallahu fiik. Itu dia. Lanjut. Wallahu min wara'ihim muhit. Naam, insyaallah. Bal huwa Qur'anum Majid. Fi lauhim mahfuz. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan bacaan Pak Arman. Jadi fokus di sini masih pada seputar huruf-huruf yang dikolkolahkan. Ya, karena sejatinya huruf kolkolah ini sangat mudah untuk dibaca. Karena dia bersifat syiddah. Bayangkan tadi pada saat pembacaan pertama kita buat dia menjadi kolkolah kubro. Susah kan? Batok syarab, ana saja kesulitan. Nah, tapi pada saat kita sugro kan, batok syarab bikala syadid, kedengaran lezat dan indah dan memudahkan. Allah memudahkan hal tersebut. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Baik. Barakallahu fiik Pak Arman. Syukran. Afwan. Baik. Mau langsung pamit atau mau disimak dulu? Saya simak dulu, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Ini nggak usah baca di layar nih kali Pak Agus ya. Ada mushaf Pak Agus. Nah, Pak Agus di mute dulu, unmute dulu. Ada Pak Nur, ada. Oke. nah, Anda lebih utama untuk melihat syafah daripada peserta. Ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'alu. Afwan Ustaz. Nah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil
mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Baik, ayyuminu panjang. Ayyuminu. Yes. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Baik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Naam. Mumtaz. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, wallah. Wanya diringankan. Wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, bagus. Pada lamnya masih ada perlu ditingkatkan. Wallah, wa. Santai saja mengucapkan wanya, tidak perlu diringankan terlalu ringan sekali sehingga nanti pada saat transisi menyulitkan, tapi ringan saja. Wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Mumtaz, murtafi'. Baik. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Baik, ya tubuh. Tuh, panjang. Ulangi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Mumtaz, bacaan apa? Jangan napasnya. Panjang napasnya ini. Panjang. Anak biasanya sampai waktu 2 aja. Panjang kali napasnya. Saya Paksa biasanya ini, Pak Dur, waktu paksa. laum biasanya. Masya Allah, itu udah lebih dari satu baris. Afwan, Pak Dur, afwan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar Barakallahu fiik, bagus. Yes. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, nah ini dia. Baik. Baik, barakallahu fiik. Hayyakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Pak Sultani boleh dekatkan lagi bibirnya kepada kamera. Anda ingin lihat. Bentar, Ustaz, saya atur dulu. Nah. Baik. Jelas. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Baik, di sini ada ikhfa ya. Jannatun, tun ditarik. Jannatun, tun, ya, agar dia terasa lebih tipis, tarkib. Tun tajri min tahtihal anhar. Har, ro, pada akhirnya itu ditafkimkan. Har. Har. Nah, boleh turunkan sedikit, Pak? Anak jadi nengok-nengok seperti ini. Anak kira bisa dilihat gitu, Masya Allah. Nah, itu pas. Ini pas. Pas, insya Allah. Baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun
تجري من تحتها الأنهار. Naam, baik. Barakallahu fiik. Lihat di situ jannatun tajri min. Lihat pada saat Pak Sultan membaca min itu baik sekali. Min tah. Seharusnya jannatun itu sama tipisnya dengan itu, hanya berbeda dia memiliki sifat dhammah, ya, memiliki harokat dhammah, kemudian dia diikhfakan, sama. Yang demikian sudah mumtaz. Langsung sambung pada ayat yang selanjutnya. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Ulangi untuk diringankan, disugurokan qalqalahnya batosya. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Ra tafkim, rul, ghafurul, rul. Wa huwal ghafurul wadud. Mumtaz. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Ulangi. Fa'alul lima yurid. Ulangi. Fa'alul lima yurid. Ahsan. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi taqdzib. Hamas pada kaf, takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ahsan. Wallahu min waraihim muhit. Naam. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Terakhir mahfuz itu diitbakkan, mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Afwan, Anda tidak kedengaran. Mahfuz. Vuz. Nah. Fi lawhin mahfuz. Nah, baik. Barakallahu fiik. Baik. Mumtaz bacaan alhamdulillah. Insyaallah lanjut terus Pak Sultani, melatih terus sifat-sifat huruf yang telah dipelajari dengan surat susah payah. Mudah-mudahan Allah permudah terus lisan Pak Sultani menuju kefasihan. Amin. Amin. Insyaallah Ustaz. Semakin mahir, semakin detail gitu koreksinya Ustaz ya. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh nanti ke depannya lahan-lahan yang khofi pun kita tidak sebutkan kesalahannya di mana gitu kan. Kita suruh ulang aja gitu. Jadi kesadaran diri dari sendiri, kira-kira apa ini yang salah. Yang sekarang ini lahan jali, bolehlah kita jadi nanti kalau ke depannya kalau udah tahu kita main ketok aja Ustaz ya. Tok. Nah, ulang. Udah harus sadar ya kesalahannya di mana ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Mohon doanya Ustaz. Amin, amin. Insya Allah. Yassarallahu lakum ajma'in. Insya Allah. Amin, amin. Innallaha ma'ana. Dulu waktu saya setoran hafalan juga begitu tuh, main ketok aja gitu. Mana salahnya nih, panjang pendek udah bener. Rupanya sifatul hurufnya belum keluar. Karena kalau dulu diketok sama Syekh itu tadinya lancar jaya dari rumah gitu kan, udah kita bawa jadi imam gitu. Gitu diketok tuh langsung buyar Pak Ketua. Masya Allah. Iya, diketok buyar kita pasti. Langsung buyar kita lah. Makanya ada pasti bapak-bapak akan mengalami itu. Masya Allah. Insyaallah siap. Tafadhol Pak Rama, maaf nih terganggu waktunya. Baik, tafadhol Pak Rama. Ya Pak Rama. Siap Ketua. Apa kabar Pak Rama, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Alhamdulillah.
Hayya bina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-naru dzatil waqud. Ulangi. An-naru dzatil waqud. Baik. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Illa. Ulangi. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Baik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ulangi wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, perhatikan lisan ana. Wallah. Jangan wallah, tapi wallah. Wallahu. Sekali lagi. Wallah. Seperti ada ayunan sedikit. Wallah. Ya, nah itu saya bagus tadi. Wallah. Nah, itu dia. Wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Maaf. Baik, ulang. Minat kalau disukunkan harus ya. Nah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Falahum adzabu jahannamu walahum adzabul harik. Jahannam. Oh, ya. Falahum adzabu jahannama walahum adzabul harik. Hariq. Nah. Azabul hariq. Falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Azabul Baik. hariq. Barakallahu fiik. Masyaallah. Semakin meningkat terus para alhamdulillah. Karena pesan untuk melatih terus khusus di lafzul jalalah. Dan ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada kaum muslimin, yang mana menyebutkan lafaz Allah ini hanya bisa fasih di lisan kaum muslimin. Lihat orang-orang Nasrani juga menyebutkan Allah yang sama. Allah yang mereka maksud itu adalah zat yang sama. Namun mereka menyebutnya dengan
Allah, ya, Allah. Ya. Sedangkan kita dikuatkan Allah dengan bahasa Arab untuk menyebutkan namanya secara baik dan benar. Allah. Ya. Wallah. Pada saat kita bersumpah, wallahi, wallahi, kita menyebut nama Allah. Innallaha, innallaha. Alhamdulillah, lillah. Ya. Jadi lafaz Allah ini ada kaji khusus, ya, latihan khusus. Kalau boleh setiap kaum muslimin yang masih perlu meningkatkan, ya, latih terus. Allah, 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 ya. Subhanallah wa bihamdi. Dalam zikir mungkin dilatih dengan zikir gitu kan. Subhanallah wa bihamdi. Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Allah. Wallah, wallah. Baik. Barakallahu fiik Pak Rama. Selanjutnya lanjut ayat 11 sampai 22. nah, kami insyaallah. Hayyakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ulangi, kol-kolahnya tajeri, tajeri, jangan tajri, tapi tajeri. Nya jelaskan, tajeri. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ahsan. Zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arshil majid. Fa'alul lima yurid. Ulangi. Fa'alul lima yurid. Ahsan. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Syamud. Lagi sa wa samud. Wa Samud. Fir'auna wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Ulangi lafzul jalalah. Wallah, wallah. Anak tahqiq nih. Wallah, wallah, Wallah. Nah, itu dia. Wow. Diringankan saja, Opung. Jangan dianggap berat, ya. Wallah, 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 wallah. Nah, itu dia. Wallah. Wallah. Wallahu min waraihim muhit. Afwan, karena masih terdengar ha tadi menjadi tipis, harus ditebalkan. Wallahi.
hi. Wallahu miu, afwan ya. Wallahu miu. Miu. Hu-nya harus ditebalkan. Jelas. Hu, ha tebal. Wallahu min waraihim muhit. Ahsan. Bal huwa Qur'anum Majid. Fi lauhim mahfuz. 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 Dia menggembung di dalam mulut. Mahfuz. Karena dia huruf itbaq. Mahfuz. Mahfuz. Naam itu dia. Baik. Mahfuz. 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 Lihat dia itbaq itu terasa dalam mulut, bukan dari bibir. Mahfuz. Mahfuz. Naam itu dia. Itu dia yang sangat terasa sekali tadi. Coba kalian boleh diulang. Fi lauhim mahfuz. Naam. Barakallahu fiik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Itu dia. Ahsan. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Insyaallah. Semangat terus. Bismillah. Mas Agung, mainkan. Insyaallah. Iqra ya akhi. Nanti anak setelahnya. Habis. Masyaallah. Billahis sami'il alim minas syaitanir rajim. Naam. Was-sama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Baik, tahan sebentar. Jangan ikhwah ya, tidak perlu ragu-ragu untuk mengkolkolahkan huruf ya, karena kolkolah ini berasal dari huruf-huruf yang kasar atau kita sebut dengan huruf syiddah ya. Jadi tidak perlu merasa oh kalau saya kan ini kekasaran, tidak ya, itu justru bagus karena kolkolah itu terjadi karena huruf tersebut memang kasar ya. Mau'ud, nah, jelas dia jadinya. Baik, lanjut. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Enggak boleh dipantulkan idhum. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Ulangi. Mu'minin, mu'minat, mu itu harus kasar ya. Mu'minin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ahsan, barakallahu fiik.
Masya Allah, jauh dari banyak kesalahan. Alhamdulillah. Yassarallahu lak, insyaallah. Wal akhir, akhunal karim, amiruna al-hajj, Pak Ketua. Bentar dulu. Oke. Ketua sampai habis. Iyalah, sampai habis emang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ro tahkim. Nah, kafaru. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Ketua. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam, ikhwah. Alhamdulillah kita telah menuju terus hingga sampai ke hampir ya, udah ke 3/4 ini. 3/4 juz. Insyaallah taala kita akan melaju terus hingga suratun Naba, yang mana itu adalah batas tahsin kita ya, tahsin tingkat lanjutan. Adapun nanti jika diberikan umur panjang menyambung ke 29 itu sudah tingkat mahir ya, tingkat mahir atau nanti pada habisnya nanti ya sudah layak untuk mengajar kepada yang lainnya insyaallah taala. Nah, nanti sebelum masuk ke Lughatul Arabiyah, tiba-tiba Anda terfikir untuk mematangkan bagaimana peran mulut ini ya, selain daripada lahan yang khafi dan jali ya, tentu kita perlu menuju kepada kefasihan. Ini akan kita berikan 2 materi ya. Pertama mengenai kestabilan mulut ya terhadap bibir. Ini yang paling nampak ya, paling nampak. Misalnya dari pembelajaran ini ikhwah sekalian pastinya kan diberikan kesempatan untuk menampakkan sifat-sifat huruf, dan ini terkadang mendorong akal kita atau otot-otot mulut kita ini refleks gitu kan. Ana ambil contoh dalam baca ta'awudz misalnya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, memainkan bibir karena kita refleks ingin menampakkan sifat-sifat itu. Namun sejatinya kita harus menahan hal itu karena hak-hak bibir hanya boleh keluar pada huruf-huruf yang memiliki sifat syafah. Nah, sifat syafah, yakni membaca harus ditahan. Hanya boleh pada saat menyebutkan waw ataupun dhammah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat kestabilan bibir masih terus dijaga. Nah, itu pertama. Baru nanti yang kedua, insya Allah kita akan membahas bagaimana
kronologis daripada al-jauf. Nah, ini memang akan diletakkan yang paling akhir al-jauf ini, karena Ana sendiri pun juga masih terus melatih, walaupun kita tahu teorinya, tapi melatih al-jauf ini memang cukup sulit. Terasanya itu pada saat kita dengar rekaman kita sendiri, ya gitu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk peserta sekalian dapat meningkatkan bacaan itu jauh lebih banyak pada saat mengenal teori al-jauf ini. Karena selama ini kan kita hanya tahu al-jauf itu huruf mat ya, ada alif, ada ya, ada waw. Tapi sebenarnya pengkajiannya jauh lebih daripada itu. Nah, ini perlu satu waktu khusus, mungkin kita ambil waktu 1,5 hingga 2 jam membahas al-jauf ini saja beserta praktiknya. Karena kalau tanpa dipraktikkan dia tidak bisa. Wah, baik, itu mungkin penyampaian dari Ana. Alhamdulillah ikhwan sekalian sudah memberikan bacaan yang alhamdulillah ya, setidaknya penilaiannya jayyid jiddan ya, hingga ke mumtaz muktafi. Jadi Masya Allah, dari Pak Ketua, Pak Rama, Pak Agus, Pak Opung, ada Pak Agung, ada Pak Sultani. Ya, alhamdulillah dari Pak Rizky juga masih di tahap awal, sepertinya tidak sulit untuk menempahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan selalu senantiasa kita semua, dan mudah-mudahan Allah yang Azza wa Jalla memberikan rezeki besar kepada kita agar bertemu kepada bulan Ramadan yang agung. Ya, mudah-mudahan di sanalah kita Amin. bersukaria, ya, bersukacita untuk melafazkan apa yang selama ini susah payah kita tuntut sebanyak-banyak mungkin ya, untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiran Ustaz Abu Omar atas ajarannya yang telah kita simak dalam waktu 1,5 jam. Ya, terima kasih juga kepada bapak-bapak semua. Mungkin hari ini ada yang lanjut untuk berangkat ke kantor. Pak Sultoni juga sudah siap-siap. Ya, mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa jazakumullahu khairan katsiran.